Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA atau SMK kelas 12. Materi kita hari ini yaitunya indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pertemuan yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, kemudian fungsi pernikahan. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan hasrat, atau kemaslahatan, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Dan para ahli fikih sepakat bahwa hukum pernikahan itu tidak sama penerapannya kepada semua orang yang sudah balik, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, makruh, Nah, dan lain sebagainya. Penjelasannya coba perhatikan berikut ini. Hukum pernikahan yang pertama, wajib. Apa yang dikatakan wajib? Yaitunya bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat dan zina. Maka bagi mereka wajib nikah. Yang kedua, hukum nikah itu sunnah. Yaitunya bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Nah, dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh menikah, boleh tidak, atau boleh menikah. Yang ketiga, hukum nikah itu adalah haram. Yaitunya bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Haram nikah. Yang keempat, hukum nikah itu makruh. Yaitunya bagi seseorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzolimi hak-hak istri, atau tidak berniat, tidak minat pada wanita, atau juga tidak berharap untuk keturunan. Maka kalau nikah seperti ini hukumnya makruh. Nah, sekarang kita lanjut kepada mahram. Apa tuh mahram? Mahram itu artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, siapa orang-orang yang tidak boleh kita nikahi? Al-Quran telah menjelaskan tentang mahram ini, atau wanita atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yaitunya di dalam Al-Quran disebutkan ada sebanyak 14 orang yang tidak boleh dinikahi. Untuk lebih jelasnya silakan nanti dibuka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 sampai ke-24. Siapa saja orang yang tidak boleh dinikahi tersebut. Sekarang kita masuk kepada rukun dan syarat pernikahan. Menurut jumhur ulama dan dalam mazhab Syafi'i juga telah dikemukakan bahwa rukun nikah itu ada 6. Yang pertama, ada calon suami. Syarat-syarat jadi calon suami itu yang pertama bukan termasuk yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab atau hubungan seksual. Boleh. Yang kedua, syarat calon suami itu adalah beridentitas yang jelas. Yang ketiga, telah balik. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Itu syarat rukun dan syarat nikah yang pertama. Yang kedua, rukun pernikahan itu adalah ada calon istri. Calon istri itu syaratnya yang pertama bukan mahram si laki-laki.
Yang kedua, tidak dalam masa iddah. Yang ketiga, bukan istri orang lain. Nah, udah pasti. Ya. Nah, yang ketiga, rukun nikah itu adalah ada wali. Wali itu artinya orang yang akan menikahkan perempuan tersebut. Syarat-syarat menjadi wali itu, yang pertama, orang yang dikehendaki. Yang kedua, laki-laki yang sudah balik, berakal, dan adil. Yang ketiga, syarat jadi wali itu tidak buta. Yang keempat, tidak beda agama. Yang kelima, syarat jadi wali itu adalah merdeka. Wali nikah itu ada dua. Yang pertama ada namanya wali nasab, yaitunya wali yang berdasarkan ikatan pertalian darah dari perempuan itu sendiri. Siapa mereka? Bapaknya, atau kakak laki-laki kandungnya, atau kakak laki-laki sebapak, dan seterusnya ke atas. Nah, itu orang yang menjadi wali nasab. Yang kedua, ada namanya wali hakim. Siapa tuh wali hakim? Wali hakim itu artinya pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan KUA. Yang keempat, rukun nikah itu ada dua orang saksi. Ya. Syarat saksi itu yang pertama berjumlah dua orang, bukan budak, bukan pula wanita, bukan pula orang fasik. Yang kedua, syarat jadi saksi itu adalah adil. Yang kelima, rukun nikah itu adalah ada syigot atau lafaz ijab dan kabul. Apa tuh ijab? Ijab itu artinya pernyataan pertama yang diucapkan oleh wali pihak perempuan untuk menikahkan anaknya. Nah, itu namanya ijab. Sementara yang dikatakan kabul, yaitunya pernyataan pihak kedua yang menyatakan menerima ucapan pihak pertama. Nah, itu namanya kabul. Yang keenam, rukun nikah itu adalah mahar. Ada mahar atau mas kawin, yaitunya pemberian dari pihak laki-laki pada perempuan saat akan nikah berlangsung. Jumlah, bentuk, dan jenisnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berapa yang dia inginkan. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah.